Jumpa lagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada HP smartphone, kondisinya itu seperti ini ya. Tombolnya sudah hilang. Untuk pantalannya pun tadi hampir mau lepas ya di tombol powernya. Saya akan coba cas dulu HP-nya, apakah mau dicas. Saya cari colokan casnya, ternyata di samping ya. Maaf kalau di sini itu berisik ya, karena rumah saya itu dekat sekali dengan jalan ya. Mohon maaf sekali kalau terdengar suara motor, suara mobil, suara beca ya, atau suara orang lewat. Oke, ini saya pencet tombol powernya. HP-nya itu masih tetap sama ya. Saya tekan itu dia juga tidak mau hidup. Saya lepas casing belakangnya. Saya akan coba ukur tegangannya ya. Tapi sebelum itu saya akan cek dulu apakah HP-nya normal atau tidak. Gunakan power supply ya. Saya sudah pernah buat videonya cara menggunakan power supply. Setelah itu tekan tombol power. Setelah saya lihat itu di jarum ampere power supply itu menandakan HP-nya itu bagus ya. Dan bisa dilihat ini HP-nya menyala. Tapi saya tunggu ya sampai HP-nya masuk menu, karena ini takutnya HP-nya itu boot loop ya. Jadi kalau ternyata konektor casnya yang rusak, saya benerin tanpa diketahui bahwa HP-nya itu bisa masuk menu atau tidak. Setelah saya ganti ternyata boot loop ya, itu 2 kali kerjaan ya. Saya tungguin, walaupun ini saya lihat di ampernya itu bagus ya, HP-nya sepertinya bisa masuk menu. Saya tungguin sedikit lagi. Oke, memang HP-nya sih normal ya, bisa masuk menu. Dan disinilah fungsi dari power supply ya. Power supply itu berfungsi salah satunya adalah sebagai memprediksi kerusakan handphone ya. Jadi bisa dipastikan kalau handphone ini itu kerusakannya antara baterai atau konektor casnya ya. Ini saya coba colokan, dan saya lebih curiga ke konektor cas ya, karena longgar ya konektor casnya. Dan ini saya coba di HP yang normal biar teman-teman tahu kalau casan saya itu berfungsi dengan baik ya. Oke, ini saya akan coba cas lagi menggunakan baterai. Saya goyang-goyang. Saya sengaja goyang-goyang apakah memang tidak menempel di bagian konektornya ke papan PCB ya. Ternyata hasilnya tetap sama. Dan langkah yang kedua itu gunakan multitester digital ya. Saya akan ukur tegangan yang keluar dari baterai, apakah tegangannya memenuhi syarat untuk pengecasan ya. Jadi untuk syarat pengecasan itu harus keluar tegangan minimal itu 3 volt ya, maksimal itu 4,2 volt. Ada juga yang 4,4 ya. Kadang HP itu di beberapa tipe itu ada yang sampai 4,4 volt untuk pengecasan. Dan bisa dilihat ini tegangan yang keluar dari konektor baterai itu 0, sekian ya, 0,1 ya. Dengan tegangan 0,1 itu
sudah dipastikan HP itu tidak bisa dicas ya, sudah bisa dicas. Dan untuk pengukurannya itu colokan casanya tanpa baterai lalu diukur dengan multitester digital ya, ukur di konektor baterainya. Dan untuk multitesternya itu di ukuran 20 volt ya. Saya bongkar casing belakangnya, saya akan langsung ganti saja ya di konektor casnya. Untuk penggantian konektor cas itu gunakan blower ya. Kalau pakai solder gimana bang? Bisa saja sih. Kalau teman-teman mampu pakai solder, coba. Yang penting jangan sampai kaki-kakinya itu ikut terangkat ya. Dan ini konektor baru. Untuk harga konektornya sendiri itu murah ya. Di toko spare part saya itu harganya cuma 1.500 satu biji. Kadang di toko online itu bisa lebih murah ya. Saya sempat melihat itu harganya cuma 800 rupiah apa 900. Biasanya tukang servis itu kalau kerusakannya seperti ini ya, itu biasanya ditarif 50.000 ya. Oke, ini saya akan blower, konektor casnya saya akan ganti. Dan jangan lupa gunakan fluk ya untuk pengangkatan. Maaf kalau pemblowerannya itu videonya terlalu ke atas ya, karena saya terhalang kamera untuk pengangkatan konektornya. Oke, ini saya blower itu masih agak sulit ya, karena saya cari ya, ini ketemu. Saya gunakan penjepit PCB ya, karena konektornya susah sekali dilepas. Jika mengalami konektor seperti ini ya, tambahkan timah ya di kaki-kaki yang untuk pengait konektor casnya itu dikasih timah. Tujuannya itu agar si timah itu cepat sekali panas ya. Dan ini sudah saya lepas, saya rapihkan bagian bekas kaki-kakinya, lalu saya akan bersihkan juga bagian fluk-fluknya ya. Untuk penggantian konektor cas baru, terutama untuk tipe-tipe yang konektor cas yang seperti ini ya, itu bagian bawah dari konektornya itu dikasih timah ya, jadi disolder. Ini konektor baru ya. Oke, saya tambahkan fluk di bagian bawahnya ya. Nanti saya akan solder. Tujuannya agar si konektor cas ini tidak mudah renggang ya. Nanti saya akan bahas tentang fluk ya. Jadi fluk ini sangat penting sekali ya dalam penyolderan, terutama jangan sampai beli fluk yang murah ya. Fluk yang murah harus ada, cuman yang khusus menyolder pun juga harus ada ya. Nah, ini saya solder bagian bawahnya dan bagian pinnya, yang kaki limanya itu saya solder yang kecil-kecil, agar ketika saya blower itu bisa langsung menempel ya kaki-kaki kecilnya, karena di situ adalah kaki yang penting ya untuk pengecasan ya. Oke, ini saya angkat dulu bekas timah yang untuk pengait kaki konektornya ya. Sebenarnya untuk pemasangan konektor cas itu nggak harus pakai blower ya, pakai solder pun bisa, cuman itu selera teman-teman ya. Kalau saya sendiri itu biasanya saya pakai blower ya, jadi lebih mudah. Dan yang penting tahu ukuran ketika pemasangan konektor cas baru ya.
jangan lupa gunakan fluk ya. Tujuannya itu agar plastik yang ada di konektor cas itu tidak meleleh ya. Dan atur untuk suhu panas blowernya, jangan sampai terlalu panas karena konektor cas itu di dalamnya itu bahannya plastik. Jadi kalau kita blower terlalu lama atau blowernya terlalu panas itu biasanya meleleh ya, konektornya yang bahan plastiknya itu yang di dalam konektornya itu meleleh. Jadi dikira-kira ya kalau menggunakan blower, dikira-kira kalau pemasangan menggunakan blower. Oke, ini sudah terpasang ya. Saya kuatkan di bagian kaki-kakinya dan saya cek jangan sampai kakinya itu ada yang menempel. Setelah saya cek sudah oke, saya akan cek tegangannya lagi ya menggunakan multitester digital. Oke, saya bersihkan menggunakan thinner. Dan seperti biasa ya dicek. Alhamdulillah ya, tegangan keluar 4 volt lebih. Bisa dilihat itu 4,2 volt sudah keluar dari konektor baterai. Jadi bisa saya pastikan ya HP ini sudah bisa mengecas ya, karena untuk syarat tegangan pengecasan sudah keluar 4,2 volt. Saya rakit lagi bagian casing belakangnya dan saya coba cas. Sambil menunggu, saya tunggu kurang lebih beberapa detik ya, tetapi hasilnya tetap sama. HP tidak mau dicas ya. Faktor kedua ini pasti baterai ya, karena syarat tegangan pengecasan situ sudah masuk, handphone pun mesinnya normal ya, tetapi dicas dia tidak mau. Udah pasti baterainya biasanya kosong ya. Oke, ini saya cek baterainya itu memang benar, baterainya itu tegangannya di bawah 3 volt ya, 2,2 kalau nggak salah. Jadi memang baterainya pun terlalu kosong. Saya kejut dulu ya, saya cas dulu menggunakan power supply kurang lebih sekitar 1 menit ya. Saya tahan seperti ini. Oke, ini sudah saya percepat ya, karena memang durasinya terlalu panjang untuk video kali ini. Oke, ini saya coba cas lagi. Tegangannya sudah setelah saya tembak menggunakan power supply, baterai sudah 3,2 volt kalau nggak salah ya. Ini bisa dilihat, ini sudah muncul logo smartphone-nya ya. Alhamdulillah, ini handphonenya sudah keluar tegangan 0%. Kemungkinan HP ini sudah mau dicas ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Dan jangan lupa untuk tonton video-video saya berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.